Sengketa tanah dan bangunan antara anak dan ayah kandung di Surabaya menjadi sorotan publik. Evelyn Prasodo menggugat ayah kandungnya yakni Insinyur Adi Prasodo, terkait kepemilikan tanah dan bangunan seluas 240 meter persegi, yang terletak di Jalan Baratajaya. Kasus ini memunculkan ironi tentang pergeseran nilai dalam keluarga. Seorang ayah yang seharusnya dihormati, justru harus berhadapan dengan gugatan dari anaknya sendiri hanya karena masalah harta. Dalam fakta persidangan, penggugat menghadirkan 3 saksi diantaranya Sandrawati ibu kandung Evelyn Prasodo, Sumiati tetangga, dan Judit teman Evelyn Prasodo. Namun, kuasa hukum tergugat, Justin Malau, mengajukan keberatan terhadap saksi Sandrawati karena merupakan ibu kandung penggugat. Keberatan ini dikabulkan oleh majelis hakim. Seperti saksi Sumiati memberikan keterangan terkait rumah yang ditempati keluarga Insinyur Adi Prasodo dan surat kepemilikan atas nama Insinyur Adi Prasodo. Rumah tersebut diberikan Pak Adi Prasodo kepada anaknya Evelyn Prasodo. Namun itu cerita dari Bu Sandrawati, ujarnya. Sedangkan saksi Judit, seorang pegawai bank swasta yang mengenal Evelyn Prasodo sejak 2015, juga memberikan keterangan serupa. Saya sendiri belum tahu rumahnya, saya ketemu di mall, semua itu hanya cerita dari Evelyn Prasodo, katanya. Judit berharap Evelyn Prasodo menjadi nasabahnya setelah mendengar cerita tentang rumah dan toko di Jalan Baratajaya yang masih atas nama Insinyur Adi Prasodo. Judit juga menambahkan bahwa Evelyn Prasodo pernah bercerita bahwa suaminya diberi tempat untuk usaha dengan catatan kontrak selama 10 tahun. Anaknya itu, istrinya siapa ini? Sandra. Anak itu dilahirkan secara sah. Secara sah. Sah apa enggak? Sah, oke. Itu yang ibu bilang tadi, mau dikasihkan ke anaknya itu tanah. Ya. Toh? Sekarang ada di mana? Ada enggak tanah? Ada di Baratajaya. Sudah di PSO. Perbuatan melawan hukum ini. Nanti aja. Kepingin sih kita ngomongnya. Ya, oke. Kan anak sama bapak nih. Ya, anaknya laki-laki atau perempuan? Perempuan. Berapa anaknya dia? 2. Ibu pernah dengar nggak alasan dia mencabut lagi? Oh, sudah usah anak. Saya tidak dengar. Anak-anaknya itu mengirim preman. Dan anaknya mau jadi preman itu piye lagi? Bapak ini mengirim preman. Ke mana itu? Menantunya. Oh, menantu. Iya, di toko. Waktu itu kan dari itu kan takutan ya, benar-benar itu. Oh, anaknya sekarang sudah menikah. Sudah. Oh, dia kan sama menantunya. Iya. Oh, gitu. Kan kami, kan berberantak. Kan itu namanya sana. Ada bukti surat enggak daripada tergugat ini kepada anaknya dulu waktu mau dikasih itu? Ada bukti surat kayak notaris ya? Waktu itu kasihnya lesan ya. Terus tahun 2020 itu Pak Adinya mau menjadikan dikasihkan Bu Evelyn. Terus tahun 2020 Desember Pak Adi menyerahkan itu surat hijau kepada Bu Sandra. Menyerahkan? Iya. Kebutuhan dari Sandra siapanya? Istrinya. Oh, istrinya. Berarti bukan ke anaknya dulu. Katanya ke Sandra. Terus? Ya. Itu. Terus Sandra dikasihkan kepada anaknya, enggak? Ya, Pak Adi kan bilang mau dikasihkan Bu Evelyn buat toko. Yang bangun toko itu siapa? Bukan nih. Bukan dari bapaknya, uangnya. Bukan. Kenapa Pak susah banget kasih anak? Iya. Ini surat saya itu diambil semua. Surat itu kronologinya apa dia masih salah di sini mas? Saya tidak berikan. Terus mengenai surat tadi, surat pemakaian, itu ibu tahu nggak kalau itu diserahkan sendiri oleh Pak Adi? Hanya diceritakan. Dia nggak tahu. Kalau tidak tahu kapan diserahkan, tahu. Tapi kemudian itu Baratajaya itu yang atas nama siapa suratnya ibu tahu nggak? Atas nama Pak Adi. Ibu tahu nggak kalau setelah surat itu ada di sana, pernah diurus juga surat yang baru gantinya? Nggak tahu.
misalnya sewanya. Pertanyaan saya, semasa sewa itu admin itu bayar sewanya nggak kepada bapaknya? Waktu itu dia bilang pernah bayar. Pernah bayar. Pernah bayar. Setelah dia bilang harus mau dikasih rumah ini, jadi dia udah bayar sewa. Ceritanya begitu. Kapan dia bilang mau dikasih itu? Ceritanya kapan? Dan saya Sekitar akhir 2020 sudah tidak kasih uang sewa. Iya. Sudah tidak kasih. Ada kan orang bank ya. Kalau peralihan atas tanah dan bangunan dan rumah tentu ada suratnya, ada aktenya. Yang dia tadi bilang ada hibah, kalau hibah ada jual beli, kalau jual beli. Pertanyaan saya berkaitan dengan kata diserahkan oleh bapaknya ke anaknya. Saksi selaku orang bank tanya, pernah enggak? Sudah dibuatkan suratnya enggak? Surat jual belinya kah atau hibahnya, wasiatnya sudah pernah dibuatkan enggak? dia ngomong ke saya, itu surat itu udah dikasih ke mama. Ya, saya tidak tanya suratnya dikasihkan. Karena itu bisa juga diambil sendiri kan. Pertanyaan saya, akte peralihannya, karena itu orang bank kan. Kalau itu diambilkan, dipindahkan jual beli, dan PPA-nya, notarisnya, atau hibah kalau dihibahkan dengan anaknya. Pernah tanya enggak? Ada surat itu enggak? Enggak. Tidak tanya, tapi Evelyn pernah bilang enggak? Oh, aku loh sudah dikasih surat ini gitu. Atau cuma disantok ya? Ya, itu bisa. Dia nggak nunjukin sertifikatnya ini. Oh, enggak ya? Suratnya ada? Enggak. Enggak pernah. Enggak pernah. Lah kamu mau jadi nasabah, jadi kan harusnya tanya. Ini haknya apa? Ini kemudian namanya siapa kan nanya? Ya dia kan menolak. Jadi saya tawarin dia menolak. Ya saya nggak push lagi. Berapa lama kamu ketemu sama dia sampai ngobrol segitu banyaknya? Nggak langsung. Jadi kan saya sudah matiin dari 2017. Biasanya kalau ketemu teman ya semuanya saya Enggak, proses. saya nanya kan sama Evelyn itu, jangan kemana-mana. Kamu berapa kali ketemu? Belasan, tapi nggak pernah ke rumahnya. Nggak pernah di tempat yang disediakan ini. Dia juga nggak mau menjadi nasabahmu. Enggak. Kalau enggak, kalau sampai belasan kali ketemu ngapain? Kumpul cewek Pak. Jadi temannya dia. Kamu bilang kali ini sekarang kumpul cewek. Kumpul cewek di mall Pak. Saya ketemunya dia juga di mall. Saya nggak pernah ke kantor. Kamu bilang karena mau jadi nasabah, kamu kerja. Ya. Nggak mau masuk kemana-mana. Sementara menurut kuasa hukum penggugat yakni Kuku menerangkan, Dari akan diusahakan penggugat, perdamaian antara anak dan dari bapak. keterangan 3 saksi ini gimana Bang? Untuk saksi-saksi ini tadi kan membahas terkait bahwa pernah janji bapaknya untuk memberikan rumah, tanah, bangunan toko. Nah, itu secara lisan, tapi tidak ada bukti surat atau apa ya Bang? Sudah ada action memberikan sertifikatnya kepada Nah, terus surat ini beralih lagi ke bapaknya. keterangan dari persidangan tadi menerbitkan sertifikat baru. Keterangan dari persidangan. Mas, nggak perdamaian untuk apa gimana itu? Ada nggak pernah damai dengan ini orang masih diusahakan? Oh, ada nggak harapan untuk damai Mas antara bapak dan anak ini? Masih diusahakan ya. Oke. Dengan Mas siapa nama lengkap? Kuku ya. Tak hanya itu, Insinyur Adi Prasodo mengungkapkan fakta yang dialaminya kepada media. Saya diusir dari rumah saya sendiri oleh anak saya Evelyn Prasodo, dan saya ini gak kerja gak ada penghasilan dan saya hidup di jalanan dan untungnya saya sekarang ditampung oleh saudara saya, ungkapnya. Adi Prasodo juga menegaskan bahwa rumah tersebut adalah peninggalan dari orang tuanya, bukan harta Gonogini. Rumah itu peninggalan dari orang tua saya, itu bukan harta Gonogini, itu harta asal, Menyatakan tambahnya. ada tadi bapak sangat emosi ya, katanya diusir atau apa? Itu apa Ya, benar betul, Pak? betul. Terus apa? Kan saya dimasukkan ke dalam koper diusir.
Jadi nggak benar kalau Bapak pernah kasih ke sana kan? Ya. Saya tidak pernah kasihkan. Soalnya peninggalan orang tua saya tahun 87 itu. Jadi keterangan di sidang tadi saksi-saksi bahwa Bapak pernah action memberikan ini enggak? pernah. Oh, Saya nggak ngomong. intinya seperti itu. Itu kontrak kok. Mereka kontrak 10 habis, tahun. kemudian nggak mau. 2015 sampai 2025 saya ini enggak dikasih uang kontrak enggak dikasih. Anak durhaka itu ya. Pak, itu sebenarnya sejarahnya itu harta dari mamanya Bapak atau harta ini? Mama saya oh, mama, berikan iya. orang tua bapak saya itu uangnya berapa saya ingat, Pak. belinya berapa ingat. Pak, ini kan masalah anak dan Bapak. Ada ndak harapan damai itu Pak, indah. Enggak bisa, tapi rumah saya tetap itu saya ambil. Dia mau Ya, pakai damai. rumah itu, dia tidak ada rumah, dia mau saya tinggal di di tempat sana. saudara, ngenger di gitu tempat ya. saudara saya. Katanya diusir itu Pak, gimana Pak? Diusir saya. Pak, Buan ini ada saudara saya banyak saya diusir. berarti keterangan saksi ini tadi cuma cerita-cerita ya, Pak? Cerita-cerita. Bukan Kalau melihat. saya dan ada bukti. Iya. Wah, Ada suratnya juga, Bu. Ada suratnya. Pak. Koper dimasukkan koper loh saya. Pak, apakah Anda menganggap anak ini sebagai anak durhaka atau apa? Pak, itu kan darah dagingnya Anda. Ya terserah saya sesuai sama hukum ya. Kalau misalnya punya saya ya saya ambil. Kalau misalnya harta gono gini ya dibagi dua sudah itu aja. Itu, Pak, ada Anda harapan? Iya. Nah, itu kan Pak, bukan asal ya. Iya, Iya, asal. iya. Data asal saya minta. Pak, Tetap saya Pastinya minta. ya, kalau dia anak baik, tunggu dia sampai Ya. mati Iya. terlibat jatuh ke Pak, sana. Pak, ini kan ada harapan dari penggugat untuk akan diusahakan damai. Bagaimana dengan tanggapan Anda? Tanggapan damai, tapi harus keluar dari Baratajaya. Saya ini sekarang ini tidak punya penghasilan, saya dikasih uang sama saudara. Di tempat saya ini loh saudara adik saya mengajar Madya 52 ini. Oke. Saya makan di situ dikasih. Ya, oke. Ya, ya. Oke, Pak. Dari Surabaya Rahayu mewartakan.